buat awal pertama dia kita kasih dulu apa kayak sesajen kopinya, kopi lah, kopi, gitu kopi. Jadi rumah saya itu ada loteng pakai kayu. Jadi selama seminggu malam Selasa sama malam Jumat itu kata si paranormalnya walau alam juga ya, coba kasih dulu rokok gudang garam merah 1 sama kopi hitam 1. Watching Malam Sinematik Universe. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi masih di MCU Malam Sinematik Universe. Horror stories ready for nightmare. And you, Malam Sinematik Universe. Oke, pada malam hari ini saya kedatangan bintang tamu lagi bernama Dev Z. Dia adalah seorang produser musik. Langsung saja kita tanya-tanya. Watching Malam Sinematik Universe. Dan beliau katanya punya cerita yang horor banget. Banget. Horornya wah. Halo Bang Dev. Halo juga. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Jadi Sehat. gimana nih? Katanya punya cerita hantu. Iya. Wah, kalau diceritain ini mungkin waktu saya masih SMA sih. Oh, masih SMA. Oke. Masih SMA. Cuman dibilang serem, cuman ada anehnya juga. Maksudnya anehnya unik juga loh. Oh, oke. Aneh. Jadi unik. dulu gini. Kamar itu kan kelas 2 SMA itu udah misalnya maksudnya udah punya kamar sendiri lah gitu. Okay. Nah, kebetulan waktu SMA kan udah senang musik tuh. Udah senang musik. Jadi di kamar itu posisinya ada drum, ada ampli, ada gitar, bass. Jadi kita tidur itu si kasurnya itu nggak pakai risbang. Jadi kalau misalkan mau tidur digeserin dulu, ngampar gitu, digeserin dulu alat-alat. Nah, kalau misalkan mau dipakai tuh alat-alat misalkan si kasurnya dinaikin lagi. Kalau nggak salah itu malam belum malam banget sih. Oke. Belum malam, sekitar jam setengah 11 lah, mungkin setengah 11. Masih siang lah ya buat kita buat cowok-cowok mah. Dulu kan tahun itu maksudnya jarang HP kan. Kalau sekarang mau tidur kan HP kan. Dulu kan jarang tuh. Jadi mau tidur tuh, ketika mau tidur kan lampu dimatiin tuh. Lampu dimatiin. Nah, kebetulan memang sih posisi rumah saya itu jadi posisinya di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu di depan itu kebun, di kanan kebun, di kiri kebun. Nah, jadi di sebelah kiri rumah saya itu ada makam juga, makam keluarga. Cuman di sebelah pinggirnya banget itu kalau nggak salah itu dulu ada sumur. Jadi sumur itu kan kalau misalkan udah lama itu sumur itu jadi gak digunain lah gitu. Jadi gak digunain, jadi didiemin aja sampai sumurnya juga itu udah tanah sih. Jadi nggak ada airnya, udah tanah gitu, udah rusak gitulah. Rusak gitu. Jam setengah 11 pas mau tidur, ini beneran. Jadi nggak tahu kenapa anehnya gini. Jadi itu pas ketika tidur kebiasaan baca, padahal baca doa dulu itu. Gak lama pas istilah ngalenyapkan bahasa Indonesia itu mau ya setengah tidur tidur itu ada yang nginjek kick bass drum, kick drum. Nah, kaget tuh sempet kebangun dulu lah. Itu apa ya? Ini serius. Aneh juga. Lah, sempet bangun, udah tidur gini ya? Iya. Bangun gini. Itu suara apa ya? Kata saya. Jadi kayak kan posisi setengah sadar kan? Oke. Tidur lagi, cuman standby. Jadi sekarang standby. Jadi agak waspada. Itu apa ya? Jadi kepikir itu apa? Gak mungkin ada yang jatuh atau enggak saya nyalain lampu, enggak. Diam lagi. Snare drum. Siap. Kayak di gini nih. Tereng gitu. 2 kali itu. Terek. Bangun lagi dong, pas ketika itu bangun saya nyalain lampu langsung. Saya cek takutnya ada tikus atau ada apa ya kan. Saya cek lagi sampai ke tiap sudut saya drum itu kesiniin dulu. Terus lihat ada yang jatuh, nggak ada kata saya. Ya udahlah. Mungkin bukan halusinasi sih, lebih ke apa ya, mungkin
ya halusinasi mungkin ya atau apa sih? Iya gitu, kayak ngebayangin sesuatu. Cuman saya belum kepikir ke arah horor. Belum tuh. Oke. Udah kata saya teh. Matiin lagi, saya tidur lagi. Itu lebih keras. Yang ketiga kali lebih keras. Dia nggak tahu ya, dia itu nginjek pedalnya itu sampai duk 2 kali, duk keras. Yang terakhir duk treng gitu. Nah, guys, bangun sampai kan jadi ini kamar saya itu jadi ini kamar saya pas keluar itu ada ruang buat makan. Di belakangnya itu ada ruang kamar orang tua saya. Sampai orang tua saya juga keluar. Disangka. Iya, jadi keluar. Dep. Ya mah kata saya. Ya kalau ngapain sih malam-malam itu ngebenerin apa? Ya saya keluar lah. Saya ngomong sama ibu saya. Gak tahu mah kata saya itu tadi awalnya ada yang nginjak ini. Nggak mungkin, katanya nggak mungkin. Sampai ayah saya, bapak saya, ibu saya itu ngambil lagi ngebenerin apa sih? Malam-malam gini, gandeng ini udah malam. Enggak mas, sumpah kata saya teh. Jadi gak percaya. Udah tidur udah malam lagi, udah malam udah tidur lagi aja. Saya bingung dong. Saya di situ udah mulai ngerasa takut. Udah mulai horor nih. Takut. Apa ya? Masih bingung itu apa ya kok? Mungkin saya jadi dibikin humornya gini. Oh mungkin itu hal yang goib pingin kursus drama atau pingin belajar drama. Saya dibikin enjoy lah, dibikin positif. Cuman tetap pas mau masuk kamar pada posisi lampu masih nyala. Masuk kamar, tutup pintu, nyalain jangan ya kata saya, ini lampu nyalain jangan. Ya udahlah, janganlah kata saya teh ya. Saya nyoba buat tidur. Sama mikir yang tadi apa gitu. Maksudnya kok bisa-bisanya. Jadi kalau misalkan nggak tahu ya hal-hal yang gitu apakah bisa menyentuh benda atau nggak tahu juga ya. Cuman yang jelasnya bukan 1 kali loh, itu kan 3 kali. Iya. 3 kali sampai ke orang tua saya juga bangun. Pas saya mau tidur, udah kata saya nyalain aja lampu. Saya nyobalah tidur, segala bacaan, segala dibaca pokoknya, segala dibaca. Tidur tuh, memang tidur saya. Tidur dan terbangun pengen pipis. Saya kira ini udah masuk subuh nih. Udah masuk subuh kalau nggak salah pas tidur itu sekitar jam 11-an lebih lah. Pas mau pipis, kan kalau sekarang kan kalau bangun lihat HP kan, dulu enggak kan? Dulu mah belum lah. Keluar lihat jam. Lah kok masih jam 1 kan? Masih jam 1 itu, masih jam 1. KR. Saya ingat posisi kan tuh saya gak dimatiin kan lampu. Gak dimatiin. Keluar saya ke kamar mandi, ke WC. Masuk kamar, pas mau masuk kamar jadi posisi kamar itu jadi ini ada tembok, jadi belok ke sini lah, jadi ada ke belakang gitu. Pas saya mau ke kamar lagi, lah mati itu lampu. Serius, pikirnya memang saya agak lama di kamar mandi ya, nggak sekalian bukan wudhu sih, cuci muka. Saya pikirnya, mungkin tadi si mama bangun ya matiin lampu. Tapi masa nggak ngeh juga kan, itu pintu terbuka lah gitu ya, buka lah. Saya mau masuk kamar tuh, jadi kalah ya. Sampai Kak manggil si mama, ngetok kamar. Mastiin lah. Mah, naon sana? Sepenting tapi naon sana? Matiin lampu kamar teh sebetulnya. Mama teh keluar sana dari itu juga sana mama. Lah. Bikin positif lagi. Mungkin si lampu pegat. Lampu pegat. Udah Bu. Mikir positifnya. Udahlah ngeberaniin lah, bismillah. Baru masuk kamar, masuk pintu tuh. Ngobrolin tuh. Ini baru diobrolin. Masuk kamar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata, sampai cek lah. Saya cek isi lampu.
mati. Jadi posisi on off-nya udah mati, udah mati. Lah kata saya ini, memang sih. Jadi nggak, maksudnya udah bukan hal yang aneh lagi ya gitu di lingkungan saya, apalagi kan depan kebun. Cuman kuburan juga. Cuman hal itu yang pertama kali saya alamin, baru itu. Awalnya sih bukan nggak percaya, kita percaya sih ya sama hal yang kayak gitu ya. Cuman ini yang dialamin sama saya sendiri. Nah, posisi mati nih. Iya. Saya nyalain. Sampai pas ketika saya nyalain, sampai kayak gini. Takut kan, takutnya nyalain ini takut di film tuh. Belakang tuh, jump scare kayak gitu. Pas nyalain di posisi udah gini. Aman. Cuman ini siapa nih soal yang matiin? Iya. Siapa nih yang matiin? Udah, gak diambil pusing lagi, ngeberaniin tidur. Ditutup, cuman gak dikunci. Tapi sekarang dalam kondisi nyala. Mau dinyalain kan sama kondisi dinyalain. Saya ditutup kan biasa dikunci, saya sengaja gak dikunci. Takutnya terjadi apa-apa, langsung kabur kan gitu. Nah, Oke. Tutup pintu. Nah, posisi saya kan tadinya ngebelakangin. Jadi posisi pas tidur itu tembok kan. Jadi ngebelakangin ruangan lain ya. Jadi ngebelakangin ram gitu. Nah, sekarang posisi ke depan ram. Posisi ke depan ram. Posisi nyala. Jadi mau tidur diginiin juga. Gini mata. Jadi kayak ngeliatin, jadi mastiin gitu. Sambil baca terus. Kayaknya aman. Tidur lagi gitu. Anehnya dari kan awal pertama kan tidur jam 11-an, bangun jam 1 kan, pengen pipis, pengen pipis, tidur. Gak tahu kenapa, bangun lagi. Jadi kayak bukan erup sih, bukan. Jadi kayak bangun gini nih, bangun apa sih? Nguap gitu. Ngeliat gitu. Nah, mastiin, ini jam berapa ya? Buka hordeng, kan ada hordengnya keluar. Masih gelap, udah bukalah pintu. Jadi penasaran, pingin masih ini jam berapa gitu. Jam berapa coba? Baru 1:30. Hah? Pasti setengah jam. Berarti setengah jam. Rasanya lama. Rasanya mungkin tidur ke bawah, takut juga tuh, gak tahu gimana gitu ya. Gak tahu juga sih. Lah baru kata saya baru 1:30 katanya. Udah ke kamar lagi. Nah, ini yang paling terakhir yang bikin saya sampai nggak tidur di kamar. Oke. Kamu nggak tidur di kamar. Saya ke kamar lagi, udahlah kata saya teh. Mungkin itu halusinasi lah atau apalah. Jadi ke bawah sugesti lah kita, oh itu hantu enggak. Udahlah kata saya teh. Saya tutup, kunci lah saya. Kunci. Berani lah. Oke. Udah bismillah lah kata saya. Udah gak mempan lah sama gua, makanya gua saya bilang gitu. Kunci. Matiin saya lampu. Oke. Matiin. Saya baru posisi gini nih, posisi tidur, guling kan, angkat gini, kan jadi posisinya kepala ini kaca, kaca hordeng kan, baru gini, saya nggak tahu itu suara yang paling kedengar sama saya, kayak gitu, mikirnya. Wah, kan di lingkungan saya banyak kucing, banyak, ada juga dogi juga ada ya. Saya mikir belum gini loh, belum gini, jadi masih. Saya bangun lagi, buka jendela, ngeberaniin, nggak ada apa-apa. Udah, terakhir kayak suara ngegerem, nggak gitu juga sih, nggak gitu juga sih. Gitu lah. Nah, pas baru ke kaca trek gitu. Udah saya buka pintu sampai ke si mamanya. Ke ketroku. Mama. Naon sana? Sing sumpah mah cuma cerita tadi ceritanya dari tadi itu ada gini. Gak mungkin. Gak mau sana, udah sana. Mau tidur jadi tidur di ruang tengah lah. Tidur di ruang tengah. Dari 3 hari ke situ saya gak berani tidur. Nah, kebetulan jadi di kampung saya itu istilahnya ada yang namanya paranormal. Oke, orang pintar. Ada orang pintar lah, maklum lah di kampung masih ada lah, masih ada. Bukan apa ya, penasaran.
Jadi pingin mastiin. Kebetulan yang orang yang bisa juga itu masih bisa dibilang saudara. Oke. Masih dibilang saudara. Kita nanyain lah. Kita nanyain. Oh, kalau misalkan, oh itu maksudnya nggak bisa kita. Jadi harus ngecek ke rumah. Ngecek ke rumah. Ini serius loh, ini serius. Tapi ngecek. Dia ke rumah lah. Dia ke rumah. Ya walau alam sih bisa dibilang 100% asli dia benar atau enggaknya. Iya. Nggak tahu juga. Cuman yang jadi penasarannya gini, apa betul misalkan di rumah ini ada, misalkannya ada. Ya. Dia ngecek lah. Dan dia bilang apa coba? Jadi di rumah saya itu dulu, oh iya, kebetulan ini nih. Jadi dia nggak tahu nerawang, nggak tahu apa. Jadi dulu di sini katanya ada wanita. Dulunya ketika lagi hamil dia ketabrak sama delman. Tahu delman? Tahu delman? Tahu. Nah, ketabrak sama ya kuda lah, pakai kuda. Dia posisi lagi hamil, gak tahu kudanya ngamuk atau gimana sampai meninggal. Nah, oke lah kata saya teh. Dia kebetulan sukanya istilahnya nempatinya di rumah saya. Di rumah saya. Paling yang dia paling sukai, yang tempat strategisnya itu di kamar saya. Nah, jadi sampai dia bilang gini, kalau dulu mah apa orangnya bambu kuning gitu ya. Bambu kuning. Lagi ngusir. Jadi dia nyari bambu kuning katanya buat maksudnya magar rumah. Jadi taruh misalkan ini posisi rumah saya. Iya. Ditaruh di sisi kanan satu, yang di depan satu belakang mageran lah magar gitu. Nah, ditaruhlah itu. Sempat Kak di bukan malam Jumat kalau nggak salah, malam biasa lah, malam Senin. Dia datang ke rumah. Dia katanya mau interaksi. Tapi dia gak pakai mediator. Mediatornya? Dia gak pakai mediator gitu. Jadi dia istilahnya pengen berinteraksi sendiri, mungkin nggak tahu. Pas saya lihat ini benar apa enggak ya, orang jadi gini itu orang ini benar apa enggak katanya. Jadi gini, saudara saya itu tinggal di kampung saya itu baru 1 tahun. Saya maksudnya nyamain gini. Saya nanyain ke orang tua yang udah lama di sini. Jadi yang udah lama di kampung saya nanyain, apa ada yang namanya si A meninggal karena ini. Oh iya ada. Saya awalnya gak percaya lah. Dia baru setahun loh tinggal di kampung saya. Gak tahu juga kan. Kalau gak salah itu kejadiannya di sekitaran 1980-an. 80 gunung itu teh apa? Galunggung, awal Gunung Galunggung. Oh iya, sana ini si ini. Dia ketabrak di pasar, ketabrak. Dia lagi ngandung sini. Nah, di situ saya baru percaya awalnya, nggak mungkin. Kok sinkron gitu ya? Maksudnya dia kan baru setahun. Ini saya nanyain sama yang udah lama gitu ya. Kok maksudnya sinkron gitu ya? Sinkron. Nah, pas terakhirnya, jadi dia ngadain bukan ritual ya. Jadi dia mau istilahnya, kalau di bahasa itu namanya di akon sini mindahkeun gitu ya. Oh iya, mindahkeun ya. Sampai ke ada ritual, sampai ke beli sesajen gitu buat mindahin katanya. Nah, awal pas jadi gini, buat awal pertama kita kasih dulu kayak sesajen kopinya. Kopi lah. Kopi. Jadi rumah saya itu ada loteng pakai kayu. Jadi selama seminggu, malam Selasa sama malam Jumat itu, kata si paranormalnya, walau alam juga ya, coba kasih dulu rokok gudang garam merah 1 sama kopi hitam 1. Ya kita nurut-nurut aja lah, ya, istilahnya demi ya biar tenang juga lah, meskipun bukan kita gak percaya sama Allah juga sihnya, tapi apalah gitu, kita ngikutin dulu itu apa salahnya gitu ya. Syariat lah gitu lah. Nah, kejadian ini nih paling sampai bapak saya yang awalnya gak percaya jadi percaya. Dia ngasih tuh kopi. Ngasih kopi. Itu yang ngasih kopi siapa? Sama bapak. Sama bapak. Kan saya gak berani ya. Sama bapak.
ngasih bukan pakai pisin, pakai apa? Tatakan. Cuma 2 kopi hitam, nggak pakai gula, sama rokok gudang garam merah 1. Dibakar? Enggak, jadi ditaruh doang. Disimpan lah, kita disimpan. Ditutup, jadi ada pintu ditutup. Nggak sempet bapak saya turun sampai ke bawah. Dia lupa kalau nggak salah lupa mau bawa apa gitu kalau nggak salah. Dia ke atas lagi. Apa coba? Kopi tinggal sedikit. Bapak saya yang tadinya nggak percaya. Padahal baru sebentar itu. Enggak, jadi cuman tangannya berapa anak tangga gitu. Udah di bawah. Katanya lupa bawa apa, nggak tahu apa. Ke atas lagi. Buka lagi pintu. Ya kan jelas lah kopi yang awalnya penuh tinggal setengahnya lah. Dia sampai ke teriak, manggil ibu saya ya, sama kakak saya. Sep sana. Kadia sana. Naon? Ku beurit takut naon gitu. Acan 5 menit acan sana. Nah, di situ bapak saya mulai percaya dia. Allahu Akbar. Naon sana iya naon. Nah, besoknya saya panggil lagi tuh. Diceritain gak apa-apa sana. Memang biasanya yang diambil itu cuman sarinya. Jadi kopi sarinya. Cuma ini mah aneh loh. Cai-cainya sisa sedikit loh. Sumpah ini dibilang dulu percaya gak percaya. Kata saya apa benar gitu, apa enggak gitu. Walau alam gitu ya. Sampai ke yang terakhir dia ritual lagi, katanya dia pindahin. Jadi dia mindahinnya walau alam juga sih pakai botol. Pakai botol. Dia masukin gitu. Botol sana. Jadi belum selesai, jadi dia pakai botol tadinya. Dan soalnya kalau misalkan yang dulu dia sering maksudnya sering mindahin kayak gitulah kayak gitu. Ada yang sampaikannya dia akun itu. Cuman biasanya kalau misalkan udah merenah, udah nyaman, dia pasti balik lagi. Dia mindahin pakai nggak tahu gimana caranya pakai botol sampai terakhir itu botolnya ditanam di tanah kurang lebih kedalaman sekitar 1 meter lah. 1 meter. Walau alam juga. Iya. Kata saya iya. Antum emang nggak bisa nembus lagi gitu, ntar keluar lagi dari botol. Nggak tahu juga. Cuman percaya lagi dari semenjak itu nggak ada kejadian istilahnya di kamar digangguin gitu nggak ada. Semenjak itu ya percaya gak percaya juga sih kata juga dibilang percaya kita harus percaya juga. Cuman gak jangan terlalu juga. Maksudnya jadi gini, kadang orang kan dengar cerita horor, kita masukin sugesti nih, sugesti otomatis kan istilahnya mah cilaka sorangan kan. Cilaka sorangan. Cuman ini saya alami sendiri kejadian kayak gitu. Anehnya lagi dia kenapa istilahnya gak bunyiin ketok pintu, dia malah milih drum gitu maksudnya. Dia milih drum, aneh juga. Nah kebetulan ya ditanyain memang tempat yang paling nyaman dia tinggal itu di kamar saya. Dan ternyata setelah bertahun-tahun loh, dari sejak jadi maksudnya gini kan awalnya itu kamar itu buruan halaman, dibangun kamar. Nah jadi sebelumnya juga di depan itu halaman itu ada pohon jambu, terus ditebang, dibikin kamar. Cuman nggak tahu kenapa juga baru pas ketika saya tidur di situ baru ini nggak dari dulu gitu. Kenapa nggak tahu juga. Siapa saya nanyain ke paranormalnya, kenapa nggak dari dulu kalau misalkan ya nggak tahu juga katanya dia nggak tahu juga mungkin. Nggak tahu pengen ya alhamdulillahnya gini loh, jadi dia sebetulnya nyoba masuk cuman ya alhamdulillahnya jadi kan biasanya orang gitu kan pas ketika orang banyak pikiran orang baru masuk untungnya lagi aman. Nah semenjak itulah awalnya keluarga saya nggak terlalu percaya banget, cuman pas kejadian itu jadi percaya. Ya Allah alam juga sih ya, nggak misalkan cuman ini yang saya alamin gini loh gitu. Jadi dari halnya biasa gak percaya, terus lihat ada yang siapa yang ini pedal kick, terus ada yang kopi, aduh astagfirullahaladzim ya. Kalau dibilangin ya mungkin
nggak mungkin. Tapi cuman saya alamin sih. Iya, itu tergantung teman-teman aja lah. Mau percaya mau enggak, mungkin ada juga teman-teman yang punya pengalaman kayak gitu ya. Bolehlah kita cerita ke sini ya. Iya. Paling gitu mungkin ya ceritanya ya. Iya, paling itulah yang istilahnya yang pengalaman horor yang paling saya istilah kalau yang biasa-biasa malah kita nggak diambil pusing ya gitu. Cuman ini kan dalam satu malam gitu. Dalam satu malam itu dia nggak tahu, mungkin pengen interaksi sama saya, nggak tahu juga sih, Cuman alhamdulillahnya sampai sekarang sih, semenjak ya kita juga bukan terima kasih sama paranormalnya juga sih, sama Allah juga ya. Mungkin paranormal cuman jembatan aja buat ini, nggak tahu juga ya. Cuman pas semenjak itu ya alhamdulillah di rumah saya aman. Guys, begitulah cerita kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang Dev. Sama-sama berbagi pengalaman di sini. Iya, alhamdulillah ya. Kalau gitu saya Ike Momokyoshi dan Bang Dev pamit undur diri. Salam MCU Malam Sinematik Universe. Horror stories ready for nightmare. MCU Malam Cinematic Universe.